Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan perkuliahan secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang. Baiklah, saya Nuriza Zuliani dengan NIM 2541034. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai memberi nama yang baik dan mengakikahkan anak. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai memberi nama yang baik bagi anak. Ada beberapa pengertian nama seperti yang dikemukakan oleh Hoffman dalam Widodo tahun 2013 halaman 82. Nama adalah sesuatu yang dipahami dan disebut oleh seseorang berupa kata, istilah, atau ungkapan yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang atau sesuatu yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, binatang, dan sebagainya, ataupun sebuah gelar atau sebutan, kemasyhuran, kebaikan atau keunggulan, dan juga kehormatan. Setiap nama yang diberikan kepada seorang bayi memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama bayi mengandung unsur-unsur positif. Pemberian nama anak tentu tidak sekedar diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama anak itu. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai dengan keinginan. Orang tua memiliki acuan yang melatar belakangi pemilihan nama bayi. Dalam Islam, nama bukanlah sekedar nama, karena selain ada nama yang disukai oleh Allah, ada nama yang dibenci oleh Allah. Setiap muslim yang baik pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekedar nama. Ia pasti bertindak hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan karena nama yang ia miliki atau nama yang ia berikan kepada anaknya. Segala nama yang maknanya menyerupai kemahakuasaan Allah wajib dihindari jauh-jauh, sehingga tidak akan tergolong orang-orang yang berkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau sudah terlanjur, maka wajib diganti. Materi selanjutnya yaitu tentang mengakikahkan anak. Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan soleh. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam. Yang pertama mengazankan, yang kedua akikah, yang ketiga pemberian nama dan mencukur rambut, dan yang keempat khitanan. Dalam kondisi apapun, ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta setiap saat perlu meningkatkan pengetahuan agama, khususnya pengetahuan agama yang berkaitan dengan konsep Islam tentang kehidupan berkeluarga, dan kegiatan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu bagaimana ia memperlakukan cucunya Hasan dan Husain ketika lahir. Beliau memotong akikah pada hari ke-7 dari kelahirannya. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban dari Aisyah disebutkan bahwa akikah untuk Hasan dan Husain dilaksanakan Nabi Muhammad SAW pada hari ke-7 kelahirannya, serta pada hari itu kedua cucu Rasul itu diberi nama dan dicukur rambutnya. Menurut Jabir, pada hari itu juga kedua cucu itu dikhitankan. Akikah berasal dari kata al-akku yang berarti memotong. Pendapat lain menyebutkan bahwa akikah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang dipotong disebut akikah karena rambut bayi tersebut dipotong ketika kambing itu disembelih. Akikah adalah menyembelih hewan kurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia 7 hari atau pada usia 14 hari atau pada usia 21 hari. Juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik. Akikah menurut ajaran dan sejarah itu merupakan kebiasaan di masa jahiliyah, di mana mereka selalu memotong hewan ketika anaknya lahir. Mereka menyembelih seekor kambing, mencukur rambut, melumuri kepalanya dengan darah hewan,
yang disembelih. Kebiasaan melumurkan darah ini oleh syariat Islam diganti dengan melumurkan dengan air bunga. Dengan melihat asal-usul akikah ini, nyatalah bahwa tradisi akikah yang dikembangkan oleh syariat Islam dengan beberapa perbaikan merupakan penerusan tradisi yang telah turun-temurun. Akikah merupakan sebuah fidyah atau tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus Ismail dengan seekor kambing. Untuk manfaat itu sendiri merupakan suatu rencana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah mengandung sifat murah hati dan sifat mengalahkan kekikiran jiwa. Di dalamnya juga ada unsur memberi makanan kepada sanak keluarga. Akikah juga berfungsi melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan, sehingga ada peluang antara anak dan orang tua untuk saling memberi syafaat. Akikah merupakan suatu ungkapan syukur yang ditampakkan ketika menerima nikmat berupa anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tuanya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dalil mengenai pemberian nama yang baik bagi anak, baik dari segi Al-Quran ataupun Al-Hadis. Yang pertama yaitu Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassanu asma'akum. Dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama bapak kamu. Maka bagus atau baikkanlah nama-nama kamu. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis tersebut adalah sangat diwajibkan bagi orang tua untuk memberikan nama yang bagus untuk anaknya, karena nama tersebut akan menjadi identitas sampai kapanpun bagi sang anak. Alangkah baiknya memberikan nama yang tidak hanya enak didengar, namun juga memiliki arti yang indah dan berkah. Baiklah, selanjutnya yaitu ayat Al-Quran mengenai pemberian nama bagi anak, yaitu Quran Surah Maryam ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubasyaruka bighulami ismahu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Penjelasan mengenai ayat tersebut, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang dikabulkannya doa Nabi Zakaria dan pemberian nama putranya langsung dari Allah sendiri. Allah berfirman kepada Zakaria bahwa sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadanya bahwa permohonannya untuk dianugerahi seorang putra akan terkabul, dan telah disiapkan pula supaya anaknya itu jika lahir diberi nama Yahya, dan nama itu belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum dia. Dari sini dapat dipahami bahwa Yahya adalah salah satu nama yang disenangi Allah, dan tentunya memiliki makna yang indah karena nama tersebut berasal dari Allah sendiri. Dan tentunya nama ini bisa menjadi referensi untuk pemberian nama bayi, khususnya bayi laki-laki. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu dalil tentang akikah. Yang pertama pada Al-Hadis, yang artinya dari Salman bin Amir Ad-Dabi, dia berkata, Rasulullah bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelilah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari.
Maksud dari hadis tersebut adalah akikah dilaksanakan untuk menyambut kelahiran seorang bayi. Akikah dilaksanakan dengan menyembelih hewan. Maksud dari menghilangkan gangguan dari dirinya sendiri adalah mencukur rambut bayi atau menghilangkan semua gangguan yang ada pada dirinya. Anak yang baru lahir dikatakan tergadai. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa makna tertahan atau tergadai ini masih diperselisihkan. Sejumlah orang mengatakan maknanya tertahan atau tergadai dari syafaat untuk kedua orang tuanya. Hal itu dikatakan oleh Atta dan diikuti oleh Imam Ahmad. Pendapat tersebut perlu dikoreksi karena syafaat anak untuk bapak tidak lebih utama dari sebaliknya. Sedangkan keadaannya sebagai bapak tidaklah berhak memberikan syafaat untuk anak. Demikian juga semua kerabat. Maka orang yang tergadai adalah orang yang tertahan, kemungkinan disebabkan oleh perbuatannya sendiri atau perbuatan orang. Baiklah, selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang akikah. Ayat Al-Quran tentang akikah dijelaskan dalam Quran surah At-Tagabun ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan la anfusikum wa man syuha nafsi faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam akikah tidak ada paksaan bagi orang yang benar-benar tidak mampu, karena sebagai umat manusia kita selalu diberikan kemudahan dalam bertakwa. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kita. Bagi orang yang memang mampu untuk melaksanakan akikah, maka laksanakanlah. Banyak sekali manfaat pelaksanaan akikah selain membebaskan anak yang tergadai. Akikah juga bisa menjadi ajang berbagi antar sesama agar kita senantiasa dijauhi dari sifat kikir dan tidak menjadi orang yang merugi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi saya. Yang pertama, dalam memberikan nama bagi anak, pilihlah nama yang indah didengar serta indah pula maknanya. Nama adalah identitas diri seseorang yang akan melekat pada dirinya selamanya. Jadi, pilihlah nama yang sesuai, karena selain nama yang disukai oleh Allah, ada pula nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Akikah dilakukan untuk membebaskan anak yang tergadai. Dalam pelaksanaan akikah terdapat ketentuan jumlah hewan yang disembelih. Akikah juga dilakukan untuk membersihkan diri sang anak dari segala gangguan yang ada pada dirinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi referensi bagi orang-orang yang memerlukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.